Kenalin, nama saya Fani Indah Syafira dari Pendidikan Guru, Pendidikan Anak Usia Dini, Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Jakarta. Video ini dibuat untuk memenuhi ujian tengah semester dari mata kuliah Teori Belajar dan Pembelajaran yang diampu oleh Ibu Riana Bagaskorowati. Apa yang dimaksud dengan teori belajar? Teori belajar adalah suatu langkah-langkah yang dapat membantu guru atau pendidik untuk mendidik dan menyampaikan ilmu pengetahuan kepada murid atau peserta didik. Teori belajar ini memiliki 4 teori. Yang pertama ada teori behavioristik, yang kedua ada teori kognitif, yang ketiga ada teori konstruktivisme, dan yang terakhir ada teori humanistik. Teori belajar behavioristik. Menurut teori behavioristik, belajar adalah perubahan perilaku karena antara stimulus dan respon. Dengan kata lain, belajar merupakan bentuk perubahan yang dialami siswa dalam hal kemampuannya untuk berperilaku dengan cara yang baru. Seseorang dianggap telah belajar jika dia dapat menunjukkan perubahan. Penerapan teori behavioristik. Yang pertama, guru harus menyusun materi atau bahan ajar secara lengkap, dimulai dari materi sederhana sampai kompleks. Yang kedua, guru lebih memberikan contoh berupa instruksi selama mengajar. Yang ketiga, saat guru melihat ada kesalahan, baik pada materi maupun pada siswa, maka guru segera memperbaiki. Selanjutnya, ada teori belajar kognitivistik. Teori ini mengatakan bahwa belajar tidak hanya melibatkan hubungan antara stimulus dan respon, melainkan perilaku seseorang ditentukan oleh persepsi dan pemahaman tentang situasi yang berhubungan dengan tujuan pembelajaran. Nah, teori ini menyatakan bahwa belajar adalah proses internal yang mencakup ingatan, pengolahan informasi, emosi, dan aspek psikologis lainnya. Teori Piaget mengenai kognitif. Menurut Piaget, perkembangan kognitif merupakan suatu proses genetik, yaitu suatu proses yang didasarkan atau mekanisme biologis perkembangan sistem syaraf. Nah, Piaget juga membagi tahap-tahap perkembangan kognitif menjadi 4. Yang pertama ada tahap sensomotorik, yaitu perkembangan berdasarkan tindakan yang dilakukan dengan selangkah demi selangkah. Yang kedua ada tahap pra-operasional, yaitu penggunaan simbol atau tanda bahasa dan dimulai berkembang dengan konsep intuitif. Yang ketiga ada tahap operasional konkret, yaitu sudah dimulai menggunakan aturan-aturan yang jelas dan logis dan ditandai dengan adanya kekekalan. Dan yang terakhir ada tahap operasional formal, yaitu sudah mampu berpikir abstrak dan logis menggunakan pola berpikir. Penerapan teori kognitif menurut Piaget, bahasa dan cara berpikir anak berbeda dengan orang dewasa. Oleh karena itu, guru mengajar dengan menggunakan bahasa sesuai dengan cara berpikir anak. Selain itu, bisa memberikan peluang agar anak belajar dengan tahap perkembangannya juga. Di dalam kelas, anak hendaknya diberikan peluang untuk saling berbicara dan berdiskusi dengan teman-teman. Selanjutnya ada teori pembelajaran konstruktivistik. Nah, teori ini lebih menekankan kepada proses dan kebebasan dalam mengeksplorasi pengetahuan dan usaha dalam membangun pengalaman, atau dengan kata lain teori ini memberikan kearifan kepada siswa untuk belajar menemukan kompetensi diri mereka secara mandiri. Nah, teori ini juga memberikan keaktifan kepada siswa untuk belajar menemukan kompetensi mereka sendiri, pengetahuan atau teknologi, dan segala sesuatu yang dibutuhkan untuk mengembangkan dirinya. Penerapan teori belajar konstruktivistik. Nah, yang pertama, saat mengajar sebaiknya memberikan kesempatan kepada murid agar dapat mengeluarkan pendapat dengan bahasanya sendiri. Yang kedua, murid diberikan waktu atau kesempatan untuk menceritakan pengalamannya agar menjadi murid yang lebih kreatif dan imajinatif. Yang ketiga, lingkungan belajar mengajar juga harus kondusif agar murid bisa belajar dengan maksimal. Dan yang keempat, murid diberikan kesempatan untuk membuat gagasan atau ide yang baru.
teori pembelajaran humanistik. Nah, teori belajar ini lebih cenderung melihat perkembangan pengetahuan dari sisi kepribadian manusia. Hal ini dikarenakan humanistik itu sendiri merupakan ilmu yang melihat dari sisi kepribadian manusia. Teori ini juga bertujuan untuk membangun kepribadian murid dengan melakukan kegiatan-kegiatan yang positif. Guru atau pendidik dengan aliran humanistik akan mengutamakan hasil pengajaran berupa kemampuan positif yang dimiliki oleh murid. Nah, kemampuan positif akan membangun atau mengembangkan emosi positif pada murid. Beberapa hal yang perlu diperhatikan saat penerapan teori belajar humanistik. Yang pertama, guru berusaha untuk menyusun dan mempersiapkan materi-materi pembelajaran lebih banyak agar tujuan belajar mengajarnya tercapai. Yang kedua, guru juga harus tetap santai ketika mendengar ungkapan-ungkapan dari murid yang memberitahukan bahwa ada perasaan mereka yang sangat kuat dan dalam saat belajar mengajar. Yang ketiga, dalam teori ini guru sangat berperan sebagai fasilitator. Maksudnya, guru diharuskan memberikan perhatian kepada murid dan menciptakan suasana kelas yang kondusif. Yang keempat, ketika guru berperan sebagai fasilitator, guru juga harus bisa mengenali dan menerima kelemahan-kelemahan pada dirinya. Dengan mengenali diri dan mengetahui kelemahan-kelemahan mereka saat mengajar akan menjadi lebih tenang. Yang terakhir, guru ditugaskan untuk mengetahui keinginan dari setiap murid karena keinginan-keinginan yang ada pada setiap murid akan menambah kekuatan dan mendorong semangat belajar. Sekian video yang dapat saya sampaikan mengenai teori belajar pada anak usia dini. Semoga bermanfaat bagi kalian. Terima kasih.